Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi ciri-ciri asam basa, kekuatan asam basa. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah ciri-ciri asam. Ciri-ciri asam yang pertama, dia berasa masam gitu ya. Kemudian senyawa asam itu dia bersifat korosif, artinya dia dapat merusak logam dan marmer. Nah, sebagian besar logam itu dia dapat bereaksi dengan asam dan menghasilkan gas H2 atau gas hidrogen. Dan marmer itu ketika dia bereaksi, dia akan menghasilkan gas CO2 ketika dia bereaksi dengan asam. Nah, kemudian ciri yang ketiga itu pH-nya kurang dari 7. Ciri yang keempat, dia dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan uji coba dia untuk senyawa asam basa gitu ya, menggunakan kertas lakmus dengan media pembelajaran yang saya ambil dari Pustekom tahun 2005. Nah, uji coba ini dibuat oleh programmernya Hardianto Eskom dan grafisnya oleh Muhtolib. Nah, ketika senyawa HCl ini saya masukkan ke dalam lingkaran ini ya, nanti dia akan menunjukkan dia bersifat asam atau basa. Kalau kertas lakmusnya tetap merah, lakmus birunya berubah jadi merah, berarti dia asam. Kalau lakmus merahnya berubah jadi biru, kertas lakmus birunya tetap biru, maka dia basa. Tapi kalau dia merah tetap merah, birunya tetap biru, maka larutan tersebut netral. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba HCl ini saya masukkan ke dalam lingkaran putih ini ya. Nah, ketika asam HCl, asam klorida ini saya masukkan ke dalam lingkaran, ternyata yang terjadi adalah kertas lakmusnya tetap berwarna merah, lah kertas lakmus birunya berubah menjadi merah. Sehingga dapat disimpulkan HCl itu adalah senyawa asam. Maka yang selanjutnya, ciri-ciri basa. Ciri-ciri basa yang pertama itu basa memiliki rasa yang pahit. Tetapi untuk senyawa basa ini kita tidak dianjurkan ya mengenali asam atau basa dengan cara mencicipi. Entah senyawa asam atau basa itu kita dilarang mencicipi, apalagi di laboratorium gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita mencicipi bisa saja zat itu beracun atau berbahaya bagi kita. Ciri basa yang kedua adalah senyawanya dia bersifat kaustik. Kaustik itu dapat merusak kulit. Nah, makanya kalau kita memakai pasta gigi atau menggunakan sabun untuk mencuci tangan gitu ya, tidak boleh terlalu lama, karena ketika terlalu lama penggunaannya itu dapat merusak kulit gitu ya. Contoh lain, ketika kita mencelupkan jari tangan kita ke dalam larutan NaOH encer, jari kita itu terasa licin, tetapi tidak boleh terlalu lama ya, karena itu dia dapat merusak kulit, biasanya akan terasa gatal. Maka ketika kena NaOH kita harus cepat-cepat cuci tangan. Nah, NaOH ini dia juga digunakan sebagai dasar pembuatan sabun ya. Maka ketika kita celupkan jari kita ke dalam NaOH encer, maka akan terasa licin seperti memakai sabun. Nah, ciri yang ketiga itu pH-nya lebih dari 7. Dan yang keempat, larutan basa itu dia dapat membirukan kertas lakmus merah. Nah, uji cobanya masih menggunakan media Pustekom tahun 2005. Nah, sekarang kita akan memasukkan larutan CaOH 2 kali ini ke dalam lingkaran ya. Nah, ketika larutan CaOH ini kita masukkan ke dalam lingkaran, yang terjadi adalah kertas lakmus merahnya ini berubah menjadi biru, sedang kertas lakmus birunya tetap
biru, sehingga dapat disimpulkan dia bersifat basa. Nah, materi yang selanjutnya adalah kekuatan asam basa atau biasa yang kita kenal dengan pH gitu ya. pH itu singkatan dari derajat keasaman. pH sendiri itu mempunyai pengertian konsentrasi ion H positif dalam larutan. Nah, rumus pH itu ditulis sebagai berikut. Dia diambil dari pH, didapatkan dari perhitungan min log dari konsentrasi ion H positifnya. Sedang air murni pada temperatur 25 derajat Celcius, H positifnya itu sama dengan konsentrasi OH negatifnya, atau sama dengan 10 pangkat min 7 mol per liter. Sehingga kita mendapatkan ketika H positifnya kok sama dengan OH negatifnya, maka dia adalah pH dari air murni atau sama dengan 7. Kemudian untuk kekuatan asam basa. Kekuatan asam basa itu dia terdapat menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama, jika pH-nya itu sama dengan 7, maka larutan ini bersifat netral. Tapi kalau pH-nya kurang dari 7, maka dia bersifat asam. Kalau pH-nya lebih dari 7, maka larutannya bersifat basa. Dan pada temperatur kamar, pKw itu sama dengan pH ditambah pOH, sehingga didapatkan sama dengan 14. Nah, untuk kekuatan asam basa, saya juga akan mengambil media pembelajaran dari Pustekom tahun 2005 dengan programmernya masih Hardianto Eskom dan grafisnya M. Tholib. Nah, bisa kalian amati alat uji coba yang kita gunakan adalah lampu, kemudian kabel, baterai, elektrode, dan beker gelas. Nah, kita amati beker gelasnya ini belum ada larutan sama sekali ya, maka bisa dilihat lampunya mati. Nah, kemudian ketika percobaan yang pertama, saya masukkan HCl ke dalam beker gelas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita amati di sekitar di sekitar elektrode itu terdapat gelembung gas yang banyak gitu ya. Nah, gelembung gas yang banyak ini menandakan atau mengakibatkan lampunya menyala terang gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari asam kuat. Nah, dapat diartikan apa? Artinya asam kuat itu dia zat terlarut dalam larutannya itu dia terionisasi sempurna. Nah, kalau terionisasi sempurna maka alfanya sama dengan 100% atau sama dengan 1. Nah, kemudian untuk menyatakan derajat keasamannya bisa ditentukan langsung dari konsentrasi asamnya dengan melihat valensinya. Semakin banyak valensinya, maka ion yang larutannya akan terionisasi dengan sempurna dan pH-nya akan semakin tinggi. Saya contohkan, ketika HCl, larutan HCl ini 100 ml, molaritasnya 0,1 molar, itu ditanya pH larutannya. Langkahnya, stepnya yang pertama adalah buat reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi dari HCl adalah H positif ditambah dengan Cl negatifnya. Nah, valensi dari H positifnya itu adalah sama dengan 1, sehingga konsentrasi H positifnya adalah sama dengan konsentrasi dari HCl, yaitu 0,1 molar. Nah, untuk perhitungannya lebih mudah, buat dia 10 pangkat negatif 1. Itu untuk memudahkan kita menghitung pH-nya. Karena apa? pH sama dengan min log H positifnya. H positifnya sama dengan 10 pangkat negatif 1, maka pH-nya sama dengan 1. Nah, untuk uji coba yang kedua, saya akan memasukkan larutan CH3COOH 0,5 molar ya ke dalam beker gelas.
Nah, apa yang terjadi? Hanya ada sedikit gelembung gas yang berada pada elektroda. Nah, mengakibatkan apa? Mengakibatkan lampunya menyala redup, gitu ya. Nah, karena gelembung gasnya ini dia sedikit, artinya apa? Artinya zat terlarut yang dalam larutan ini dia tidak mengion seluruhnya atau alfanya tidak sama dengan 1, tapi dia mempunyai harga alfa lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, penentuan besarnya derajat keasaman itu tidak dapat ditentukan langsung dari konsentrasi asam lemahnya. Jadi berbeda dengan asam kuat ya. Nah, perhitungan derajat keasaman itu dia dilakukan dengan perhitungan konsentrasi H positif terlebih dahulu dengan rumus H positifnya sama dengan akar Ka dikali Ma-nya. Nah, Ka itu apa? Ka itu adalah konstanta asam. Ma adalah konsentrasinya. Contohnya, hitunglah pH dari 0,025 mol CH3COH dalam 250 ml larutannya jika Ka sama dengan 10 pangkat negatif 5. Maka langkahnya kamu hitung dulu konsentrasi dari CH3COH-nya. Konsentrasi CH3COH itu adalah karena diketahuinya mol dan volume, maka kita pakainya mol per volume untuk mendapatkan konsentrasi. Diperoleh konsentrasinya adalah 10 pangkat negatif 1. Jangan lupa karena dia mililiter maka harus diubah menjadi liter ya. Baru kita dapatkan harga H positifnya. Harga H positifnya adalah Ka dikali Ma di akar ya. Sehingga diperoleh H positifnya 10 pangkat min 3 molar. Maka pH-nya itu sama dengan 3. Nah, simulasi yang ketiga itu akan saya masukkan larutan CaOH 2 kali ke dalam beker gelas ini ya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi ketika CaOH 2 kali ini saya masukkan ke dalam beker gelas, maka elektroda yang berada di sekitar larutan ini terlihat banyak sekali gelembung gas. Nah, banyaknya gelembung gas ini mengakibatkan lampunya menyala terang, gitu ya. Nah, bisa kita amati semakin kuat, maka reaksi ionisasinya semakin banyak. Artinya apa? Artinya, zat terlarut dalam larutan ini dia mengion seluruhnya atau alfanya sama dengan 100% atau 1 gitu ya. Nah, pada penentuan derajat keasaman dari larutan basah perlu diingat yang dihitung adalah nilai pOH-nya dulu dari konsentrasi basahnya, baru kamu menghitung pH gitu ya. Jadi tidak boleh langsung ke pH, tapi cari dulu pOH-nya baru ke pH. Contoh soalnya seperti berikut. Nah, hitung pH dari 100 ml larutan KOH 0,1 molar. Langkah menjawabnya sama ya, seperti yang asam ya. Kamu buat reaksi ionisasi. Reaksi ionisasinya adalah KOH diionisasi jadinya K positif ditambah OH negatif. Sehingga diperoleh konsentrasi dari OH negatifnya itu sama dengan KOH-nya. Kenapa? Karena valensi dari OH negatifnya adalah 1. Kalau valensi OH negatifnya 2, maka nanti OH negatif sama dengan KOH dikali 2 gitu ya. Karena valensinya ini 1, maka ini dikali 1 gitu ya. Misalnya yang asam ya, misalnya H2SO4. H2SO4 itu valensi asamnya adalah 2, maka nanti konsentrasi dari H2SO4 dia dikalikan 2 gitu ya. Nah, sehingga pOH-nya. Nah, tadi ya, ketika sudah dapat OH negatif, cari pOH dulu. pOH-nya sama dengan min log 10 pangkat negatif 1 atau sama dengan 1. Baru kita dapatkan pH. pH itu sama dengan 14 min pOH, sehingga diperoleh pH dari KOH adalah 13. Nah, simulasi yang keempat itu saya
pakai NH4OH, ini saya masukkan ke dalam beker gelas. Coba amati apa yang terjadi. Yang terjadi di sekitar beker elektroda ini hanya ada beberapa gelembung gas gitu ya. Nah, hanya sedikit gelembung gas yang berada pada elektroda. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan lampunya menyala redup gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa pada basa lemah, zat terlarut dalam larutan ini tidak terionisasi seluruhnya atau alfanya sama dengan 1, tetapi ada yang terionisasi. Maka alfanya lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Nah, sehingga untuk menentukan besarnya konsentrasi OH- itu tidak dapat ditentukan langsung dari konsentrasi basa lemahnya. Seperti halnya pada basa kuat, tapi harus dihitung dulu menggunakan rumus ya. Rumusnya adalah OH- sama dengan akar MB dikali dengan KB-nya. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Hitunglah pH dari 0,05 mol FeOH 3 kali dalam 250 ml larutannya. Jika KB-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Maka langkah menjawabnya adalah cari dulu kamu konsentrasi dari FeOH 3 kalinya gitu ya. Nah, karena diketahuinya mol dan volume, jangan lupa volumenya diubah menjadi liter dulu ya, sehingga mol per liter. Sehingga 0,025 dibagi 0,25 itu ketemunya 10 pangkat negatif 1. Selanjutnya kamu cari OH negatifnya. OH negatifnya pakai rumus KB, akar KB dikali MB. Sehingga diperoleh OH negatifnya adalah 10 pangkat negatif 3 gitu ya. Maka POH-nya adalah min log 10 pangkat negatif 3 atau sama dengan 3. Kemudian pH-nya 14 min POH, sehingga 14 dikurangi 3 sama dengan 11 gitu ya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tetap stay di rumah, belajar dengan baik. Semoga apa yang saya jelaskan kalian paham. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.